Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Pemirsa yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan sehat oleh Allah, kita masih diberikan umur oleh Allah, dan kita diberikan nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat iman dan Islam dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini perkenankan saya untuk menyampaikan tema yaitu obat ketika hidup terpuruk. Hadirin yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa hidup itu ada siang, ada malam, ada lapang, ada sempit, ada saatnya di bawah, ada saatnya di atas. Sehingga ketika dalam situasi apapun, alhamdulillah kita diberikan oleh Allah cahaya. Sehingga ketika kita sedang lapang, kita dapat tetap produktif. Dan ketika kita sedang sempit, kita juga tetap produktif. Dalam arti lain, kita dapat melaksanakan amalan yang disukai Allah, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa hidup ini ketika kita diberikan kelapangan oleh Allah, bagaimana kita bersyukur, yaitu menggunakan semua nikmat, semua karunia yang telah Allah berikan kepada kita, kita pergunakan di jalan yang sesuai dengan perintahnya. Dan ketika kita diberikan kesempitan, maka kita juga berlatih untuk sabar, untuk tetap lapang dada, untuk tetap kita husnudon, positive thinking kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 153. Allah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang sabar. Kita diberikan oleh Allah cahaya pedoman bahwa sabar itu adalah solusi. Sabar itu selalu membuahkan hasil yang membahagiakan. Sehingga kita sering mendengar perkataan ini adalah buah dari kesabaran. Selalu kita mendengarkan, selalu kita menyaksikan bahwa sabar itu berbuah kebaikan. Sabar itu berbuah keberuntungan. Dan sebaliknya, yang tidak sabar maka akan berakhir dengan penyesalan. Sehingga sebaliknya, yang sabar itu berakhir dengan kebahagiaan. Sebaliknya, yang tidak sabar berakhir dengan penyesalan. Sebagaimana yang sudah disampaikan di awal, yaitu surah Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang yang beriman, mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan salat.
bahwa sabar itu, posisi kita sabar itu adalah detik-detik pertolongan Allah datang kepada kita. Dengan sabar, maka itu adalah cara yang cerdas, cara yang hebat, menjadi jalan kita memperoleh cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesama makhluk saja sangat kita sering terharu, kita sering tersentuh, dan kemudian terbetik dalam hati kita, terucap oleh lisan kita doa-doa yang indah yang ditujukan kepada orang-orang yang sabar. Sangat indah sekali Bapak itu, kesabarannya luar biasa, menginspirasi kita. Oh, indah sekali ibu itu, ia begitu sabarnya menjalani kehidupan, betapa indahnya hidupnya. Oh, betapa sabarnya anak muda itu, ia dapat menahan diri, ia dapat menjaga lisannya, perbuatannya, padahal posisi dia sedang betul-betul tidak nyaman, betul-betul tidak mengenakan, tetapi cahaya dari wajahnya luar biasa. Kita saja sebagai sesama selalu suka menginspirasi ketika kita melihat orang-orang yang sabar. Kita sering tersentuh. Itu kita sebagai sesama manusia. Demikian juga para malaikat. Para malaikat ketika melihat hamba Allah, ketika melihat seorang manusia yang sabar, maka doa-doa para malaikat bergema. Maka apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha ma'as sabirin. Bagaimana agar Allah menyertai kita, agar Allah dekat dengan kita, agar Allah mencintai kita? Maka jawabannya sabar. Sungguh berbahagia orang yang telah diberikan paham, telah diberikan pemahaman tentang makna sabar. Dan bagi orang yang belum paham apa itu sabar, maka dia tidak akan mengerti. Sehingga kita sering mendengar perkataan dari orang yang tidak sabar. Ia berkata, atau perkataan dari orang yang tidak tahu apa itu sabar. Kita sering mendengar perkataan, sabar itu ada batasnya. Kalau sabar tidak akan kebagian. Kalau sabar diinjak orang. Orang yang tidak tahu, ia mengartikan sabar sebagai tindakan yang tidak beruntung. Tetapi bagi orang yang paham, maka ia akan terbuka hatinya, akan terbuka pemikirannya, akan menikmati, akan menyadari, akan meyakini sepenuh hati bahwa sabar merupakan cara yang cerdas, merupakan cara yang jenius, merupakan cara yang istimewa, disukai oleh Allah, disukai oleh para malaikat, disukai oleh para rasul, disukai oleh orang-orang yang saleh, disukai oleh orang-orang yang baik. Dan kemudian wassalah bisabri wassalah, salat
bahwa ketika hidup kita terpuruk, maka kita tetap tidak meninggalkan sholat, atau bahkan sholatnya lebih ditingkatkan lagi, baik secara kualitas maupun kuantitas. Di ujung ayat dari surah Al-Baqarah ayat 153, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Sehingga obat di saat kita terpuruk adalah wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah menyertai orang yang sabar. Insyaallah dari perenungan hikmah pada kesempatan ini kita diberikan rezeki yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat sabar, pribadi sabar. Demikian juga untuk keluarga kita, untuk anak keturunan kita, untuk sahabat-sahabat kita, dan untuk kita semuanya. Pemirsa rahimakumullah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.